Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Nurul Zaman, mahasiswi FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Metode Picture and Picture terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 di SDN Dukuh 05 Pagi, Jakarta Timur. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Yang kedua adalah bab 2 kajian teoritis yang meliputi deskripsi teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga adalah bab 3 metodologi penelitian yang meliputi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama. Di poin yang pertama ini, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa yang masih rendah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu proses pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara langsung, belum terciptanya suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan, dan pembelajaran juga kurang beragam sehingga siswa mudah lupa dengan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, hal ini juga kian diperparah dengan pengajaran IPA yang masih menggunakan metode konvensional. Padahal, seharusnya pembelajaran IPA tidak hanya menempatkan siswa sebagai pendengar ceramah dari guru saja, tetapi juga harus melibatkan siswa secara langsung. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran IPA di mana guru dapat menggunakan pendekatan, model, strategi, metode, dan media yang inovasi dan kreatif. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai peneliti akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan diri siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mendorong pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa secara maksimal. Saya sebagai peneliti memilih metode pembelajaran picture and picture untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas 4. Karena menurut ANAS 2014, metode ini merupakan metode pembelajaran yang dikategorikan sebagai suatu metode yang dapat menciptakan pembelajaran aktif di sekolah dasar, dan metode ini juga dirancang untuk membantu siswa lebih mudah memahami konsep. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, mengapa hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA masih rendah? Yang kedua, mengapa guru masih menggunakan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga siswa kurang memahami pembelajaran IPA? Yang ketiga, bagaimana penggunaan metode picture and picture terhadap pemecahan masalah IPA? Yang keempat, apakah dengan metode picture and picture dapat mempengaruhi hasil belajar IPA? Kemudian, batasan masalah. Saya sebagai peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan pengaruh metode picture and picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Duku 05 Pagi. Selanjutnya adalah rumusan masalah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh metode picture and picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 di SDN Duku 05 pagi. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SDN Duku 05 pagi yang beralamat di Jalan Penggilingan Baru nomor 26, RT 8 RW 4, Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13550. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya di bab 2 ada deskripsi teoritis. Pengertian belajar. Nawawi dalam Susanto mengemukakan bahwa hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Kemudian, pembelajaran IPA di SD. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri seperti pembelajaran kimia, biologi, dan fisika. Menurut Srini M. Iskandar, tahun 1997 halaman 15, IPA perlu diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan struktur kognitif. Kemudian, metode picture and picture. Kemudian metode picture and picture. Menurut Istrani, tahun 2011, metode picture and picture adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan media gambar dan kemudian dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Input atau kondisi awal yaitu hasil belajar yang diperoleh siswa kelas 4 yang masih rendah karena proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan masih menggunakan metode konvensional. Proses ini adalah tindakan dengan mengimplementasikan metode picture and picture dalam pembelajaran IPA. Outputnya adalah siswa mampu meningkatkan hasil belajar di dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya bab 3. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode picture and picture terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 di SDN Duku 05 pagi. Kemudian metode penelitian. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang akan digunakan berupa angka-angka dan analisis statistik. Adapun jenis metode yang digunakan adalah eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan model one group pretest post-test design. Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kelas, yaitu kelas yang sebelum dan sesudah diberi perlakuan penerapan metode picture and picture. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SDN Duku 05 Pagi Jakarta Timur yang berjumlah kurang lebih 376 siswa. Kemudian populasi terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas 4 SDN Duku 05 Pagi Jakarta Timur dan sampel satu kelas siswa di SDN Duku 05 Pagi yaitu kelas 4A. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Uji validitasnya menggunakan rumus korelasi poin biserial dengan bantuan Microsoft Office Excel. Kemudian, uji reliabilitasnya menggunakan reliabilitas instrumen jenis internal konsistensi. Uji reliabilitasnya menggunakan rumus KR20 atau Kader-Richardson.
Selanjutnya adalah teknik analisis data. Uji normalitas menggunakan uji Cheek kuadrat dan uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Kemudian, pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji T untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hasil belajar siswa dengan metode picture and picture. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.